Kolose 2 ayat 18 sampai ayat 23. Janganlah kamu membiarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Jadi sesungguhnya ada orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, bukan kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, bukan kepada malaikat. Salah. Serta berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Nah, berkanjang pada penglihatan itu artinya berfokus ke penglihatan. Makanya saya pernah ketemu loh, ada beberapa orang, Evi tahu loh, kalau ibadah dikit-dikit, oh ada penglihatan, oh ada ular, ya kan? Bicara ular, ya kan? Ularnya nanti berakar. Jadi dia bilang berkanjang pada penglihatan. Jadi ada orang memang sekarang lagi keren gitu. Dia main gitar, nyanyi ya. Nanti tiba-tiba ada penglihatan, serius ini. Malah ada gereja yang demikian juga. Saya pernah ikut, Evi pernah ikut 2 kali. Loh, sekarang di sana begitu. Jadi kalau ibadah, nanti ibadah selesai, kamu ada penglihatan apa? Kamu ada lihat apa? Kamu udah lihat apa? Terus yang nggak ada lihat pun pura-pura bilang sudah lihat. Ada yang lihat merpati lah, ada yang melihat harimau lah, ada yang lihat macam-macam lah. Yang heran mereka selalu lihat setan, tidak lihat Tuhan. Yang dia lihat itu setan, dia tidak lihat Tuhan. Aneh ini kan. Jadi dia sungguh ini saya ketemu berapa kali loh ada orang seperti begitu. Itu malah keren loh, diundang loh. Serius diundang. Saya dulu waktu ke Kalimantan Barat di Medan diundang kasih tiket, nginap, datang tinggal di rumahnya di ini ke rumahnya, katanya rumahnya aneh gitu. Dia datang, dia lihat, wah di situ ada ular katanya, melirik di pintu gerbang masuk. Jadi ada orang memang ibadah, dia itu berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Coba lu perhatikan orang-orang yang kalau ada penglihatan apa sih bicaranya besar-besar, membesar-besarkan apa yang dia lihat. Yang aneh dia nggak pernah lihat Tuhan, yang dia lihat semua setan. Kok serius kah? Jadi banyak sekali orang sekarang ibadahnya yang aneh-aneh baru dikatakan itu keren gitu. Ya, membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Jadi ternyata ada orang yang pura-pura merendahkan diri yang bisa menggagalkan kemenangan kita. Kolose 2 ayat 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepalanya huruf besar, yaitu Tuhan. Dan dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Berarti orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat yang serta berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, dia tidak berpegang teguh kepada Tuhan. Jadi dia berpegang teguh dengan pendapat dia, pikiran dia, pengetahuannya yang dianggap benar, itulah yang benar. Dia tidak pegang teguh kepada Tuhan. Kita lihat ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus, perhatikan baik-baik, dia katakan, dan bebas dari roh dunia. Mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jadi ayat 20 mengatakan bahwa apabila kamu telah mati bersama-sama Kristus dan bebas dari roh-roh dunia.
Jadi kalau orang yang mau mati bersama-sama Kristus, dikuburkan bersama-sama Kristus, dan bangkit bersama-sama Kristus, dia sudah bebas dari roh-roh dunia. Berarti ada roh-roh dunia yang seringkali mengikat kita, kan? Betul nggak? Ada roh-roh dunia yang seringkali mengikat kita, sehingga kita itu terpesona dengan pola hidup dunia. Makanya di bawah dikatakan, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Kita memang hidup di bumi ini, kita masih hidup di dunia, tapi kita tidak terikat dengan roh-roh dunia. Nah, yang menjadi masalah, bagaimana kita bisa bebas dari roh-roh dunia sehingga kita dimerdekakan dari roh-roh dunia. Salah satu cara ya kita harus mati bersama-sama dengan Kristus, dan kita harus bangkit bersama-sama Kristus, nyatu dengan Kristus. Itu satu-satu caranya membebaskan kita dari roh-roh dunia yang mengikat kita seumur hidup kita. Luar biasa. Bagian B katakan, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Banyak orang terikat dengan peraturan-peraturan beragama, peraturan-peraturan gereja, tapi mereka tidak mau mengikat dirinya dengan Tuhan. Alkitab mengatakan kalau siapa mengikat dirinya dengan roh Tuhan, dia bersatu dengan Tuhan. Dia menyatu dengan Tuhan. Iya, 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Ini harus kita ucapkan setiap hari. Tuhan, aku mau mengikatkan diriku padamu supaya aku bersatu dengan kamu dimanapun Tuhan Yesus berada, aku berada. Ini harus kita tidak boleh lupa ayat ini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Tetapi siapa berarti semua orang yang mau mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia, dengan Yesus. Yang menjadi masalah, kita mau nggak mengikat dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Yesus. Ini harus kita ingat ayat ini baik-baik. Harus selalu kita memperkatakan ayat ini. Tuhan, aku mau mengikat diriku padamu, akan menjadi satu roh denganmu. Itu kan harus dipraktekkan. Kalau kita nggak praktekkan, kita lupa. Maka seringkali kita di tengah jalan gugur. Kita menjadi gugur. Kenapa? Kita jadi terikat dengan dunia. Saya sudah lihat banyak orang dari taat ke gereja, rajin ke gereja, jadi majelis, nah akhirnya melenceng juga. Akhirnya juga bengkok. Kenapa? Karena dia tidak terikat rohnya dengan Tuhan Yesus. Kalau lo mengikat dirimu dengan Tuhan Yesus, berarti firman Tuhan harus juga nyatu dengan kita. Yesus itu firman, betul tidak? Sedangkan mendalami firman aja kita malas. Bagaimana kita mau ikat diri dengan Tuhan Yesus? Yesus firman. Mau ikat dengan Yesus berarti harus ikat dengan firman-Nya. Kita harus belajar firman-Nya setiap hari. Meskipun ada saat-saatnya kita jenuh, saat-saatnya kita bosan, saat-saatnya kita kayak kehilangan arah, saat-saatnya kita itu sudah kayak nggak ada bahan. Justru nggak ada itu, nggak ada bahan, nggak ada ini dan itu, kita lawan. Memaksakan diri kita harus belajar firman, nggak ada jalan lain. Jalan keluarnya hanya kita harus belajar firman setiap hari. Kayak gini, kita sangat serius gitu. Fokus belajar firman. Seakan-akan kita tiap hari di sini memproklamasikan tentang belajar firman. Taat, tekun, belajar firman. Bolak-balik, kedengaran kayak jenuh gitu, bosan gitu. Itu setan yang mau pengaruhi kita supaya kita itu tidak mau belajar. Kita belajar gini aja sering lupa kan? Betul nggak?
apalagi nggak belajar. Seringkali kita lupa. Nah, betul nggak? Seringkali Kolose 2 ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama Kristus, dengan Kristus, dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaruhkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Apakah Anda mau bebas dari roh-roh dunia? Apakah Anda mau bebas dari dunia? Roh-roh dunia? Bebas dari roh dunia, kita harus siap mati bersama Kristus, nyatu dengan Kristus. Amin. Ayat 21. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. 22. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Hei, kita lebih taat pada perintah-perintah manusia dan ajaran-ajaran manusia. Lebih taat daripada kita mengikuti perintah-perintah Tuhan dan taat pada ajaran-ajaran Tuhan. Serius, kita lebih taat, lebih tunduk pada perintah-perintah manusia, pada ajaran-ajaran manusia, daripada kita itu tunduk dan nurut pada perintah-perintah Tuhan dan ajaran-ajaran Tuhan. Betul nggak? Ya. Ayat 23. Ini yang seru. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat. Nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri. Coba kamu lihat denominasi gereja. Mereka buat ibadah sendiri kan? Dengan tata ibadah sendiri. Dibuat sendiri tata beribadah. Seperti contoh ibadah sore jam 3 sampai jam 4, ya kan? Pagi jam 5 sampai jam 6. Itu kan buatan manusia kan? Terus puasa. Nanti puasa lagi. Ya. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, nampaknya kayaknya benar gitu. Ayat 23. Dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri. Menyiksa diri apa? Puasa. Loh, puasa menyiksa diri kan? Kalau Tuhan suruh kita puasa, kita puasa. Kalau Tuhan nggak suruh, apa yang kita puasa? Akhirnya setengah mati kita. Nggak makan, nggak minum. Mulutnya bau. Ya kan? Ada yang kena lambung. Akhirnya dia menyiksa diri. Tapi di ayat bawah katakannya tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi kita jangan dibodoh-bodohin orang, membuat ibadah sendiri. Kau percaya nggak? Orang lebih taat pada sistem agama, perintah agama dan ajaran-ajaran manusia, lebih taat daripada taat pada perintah-perintah Tuhan. Pada perintah Tuhan adalah kamu harus mengasihi Yesus dan melakukan segala perintahnya. Bukti kamu mengasihi Dia gampang dengarnya, lakukannya susah. Ya kan? Saya juga tahu susah. Makanya saya sering ajarin di sini, hatimu harus bulat, pikiranmu harus nekat, kamu harus bisa lakukan. Ya enggak? Minta Roh Kudus yang membimbing kamu, menuntun kamu naik ke tingkatan itu. Ya kan? Sering kali saya sudah ajarin. Tuhan, pokoknya apapun yang terjadi, aku mau naik tingkat itu. Bawa aku, pimpin aku masuk ke tingkatan itu. Baru bisa jadi. Kalau nggak bisa jadi. Kamu sudah aku kasih tahu, kalian nggak percaya ya. Roh-roh jahat di dunia ini, tahu nggak, di udara itu, mereka kerja lebih keras daripada kita, mencari jiwa lebih daripada kita. Sungguh, dia membelenggu kamu di dunia ini, menikmati dunia ini. Ya kan? Ya, kau pikir bahwa setan takut kamu baca kitab gitu? Dia nggak takut. Kalau lo baca lo nggak mau lakukan, nggak ada kuasanya. Betul nggak? Kamu baca, mengerti, lakukan, itu baru ada kuasa. Ya kan? Serius.
Waktu iblis membawa Yesus waktu mau pelayanan di padang gurun, berkali-kali, 3 kali iblis menantang Yesus. Yesus jawab dengan firman. Yesus tidak jawab dengan pengetahuan, dengan pengalaman hidup dia. Tidak, dia jawab dengan firman. Karena dia tahu firman itu yang berkuasa. Nah, seringkali kita itu diombang-ambingkan oleh pola hidup dunia ini, sehingga kita itu hidup makin hari makin nggak berkualitas. Bahkan di pandemi ini udah setahun lebih, kita mulai ketakutan, bingung, ketakutan. Padahal Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Kalau masih ada roh ketakutan, berarti kita masih diperbudak oleh hukum dosa. Karena takut. Padahal Tuhan sudah melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan kita. Percayalah padaku, lakukanlah kehendakku, kehendak Bapakku. Tuhan berkali-kali mengatakan begitu. Tapi kita sering abaikan. Kita baca ya tak? Tahu ya kan? Sampai tingkatan tahu aja, terus kita abaikan. Selesai dari sini, ya udah bebas. Ya kan? Tidak ada tuntutan yang serius bahwa kita harus menjadi pelaku firman. Seringkali kita hanya tahu aja, baca tahu gitu, udah pergi ya selesai. Ibadah selesai sore, udah makan minum kita happy. Ya kan gitu toh. Ngomong yang santai-santai, yang senang-senang kita. Kita tidak serius. Untuk menjadi pelaku firman itu sangat sulit loh. Saya mau katakan sangat sulit. Bukan hanya sulit, tapi sangat sulit. Nyaris mustahil. Nyaris mustahil kita bisa lakukan. Nyaris mustahil. Hanya orang yang hatinya bulat, pikirannya nekat, dia bisa mau menjadi pelaku firman. Dan dia mau lakukan segala perintah Tuhan melalui apa yang tercatat di dalam Alkitab. Betul tidak? Karena banyak orang menjalani ibadah ini dengan buatan sendiri. Suka-suka dia, tapi dia tidak tunduk, dia tidak taat pada Alkitab yang Alkitab suruh dia lakukan, dia tidak lakukan. Yang tidak suruh lakukan, dia lakukan. Baik, kita lihat Markus 1 ayat 22 sampai 27. Mereka takjub pengajaran Yesus, sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat ajarinnya adalah kamu harus lakukan begini, kamu harus lakukan begitu, baru bisa diberkati Tuhan. Tapi Yesus mengajari mereka dengan kuasa, sebagai orang yang berkuasa. Jadi orang yang di dalam Kristus, dia punya kuasa untuk mengusir setan.